Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Misteri Hutan Tawengan, yaitu pada bagian kedua. Inilah cerita selengkapnya. Episode Hutan Kabut Merah, Bayangan Hitam, dan Suara Bisikan. Jam 09.00 pagi, si kembar Angga dan Anggi bersama dengan Mas Parto dan Botona akhirnya sampai di desa yang dituju. Desa Patrolan, demikian yang tertulis di gapura sederhana di ujung desa. Meski hari telah merangkak siang, namun kabut tipis masih menyelimuti setiap sudut desa. Hawa juga masih terasa sangat dingin, apalagi yang duduk di sebelah Angga yang menyetir. Tak henti-hentinya mengagumi keindahan alam desa tersebut. Sampai di rumah Botona, mereka beristirahat sejenak, menikmati hidangan kopi panas dan singkong rebus, dan berkenalan dengan keluarga Botona. Ternyata, Botona ini seorang janda. Suaminya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Selain Mas Parto, Botona juga mempunyai anak perempuan yang berusia 17 tahun yang bernama Lestari. Dan yang unik, Mas Parto yang belum menikah ini ternyata telah memiliki seorang anak angkat perempuan yang berusia 4 tahun. Namanya adalah Wayuni. Gadis kecil nan cantik jelita ini sebenarnya adalah anak kandung dari Parmadi yang setelah kehilangan ibunya dan ditinggalkan oleh ayahnya menjadi anak yang telantar. Sang nenek tak bisa mengurusnya karena stres dan mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan menantu kesayangannya. Akhirnya, atas persetujuan dari Pabayan, Mas Parto yang merawat Wayuni dan mengangkatnya sebagai anak. Anggi yang mendengar kisah itu menjadi tersentuh hatinya. Stigma negatif terhadap Mas Parto itu sedikit berubah. Anggi mencoba mendekati gadis kecil itu sambil memberikannya sebatang coklat. Namun gadis kecil itu sepertinya sangat pemalu. Alih-alih menerima coklat pemberian Anggi, ia justru bersembunyi di belakang punggung Mas Parto sambil sedikit mengintip ke arah Anggi. Agak tergelak melihat peristiwa itu. Cukup beristirahat, si kembar dengan diantar oleh Mas Parto berangkat ke rumah Pabayan. Sebagai pendatang, Angga merasa berkewajiban untuk segera melapor dan meminta izin kepada kepala desa itu untuk tinggal selama beberapa hari di desa tersebut. Mereka memilih untuk berjalan kaki. Selain rumah Pabayan tak begitu jauh, sekalian bisa sambil menikmati pemandangan. Angga berjalan di depan bersama Mas Parto, sedang Anggi mengikuti dari belakang. Tak henti-hentinya ia mengabadikan pemandangan dengan kameranya. Desa itu benar-benar sangat sepi. Benar cerita Mas Parto, hanya tinggal 4 keluarga yang tinggal di desa itu. Selain keluarga Mas Parto dan Pabayan, ada keluarga Mbah Mo, orang paling tua setelah ayahnya Pabayan, yang juga dianggap sebagai sesepuh desa. Dan satu lagi adalah Mbah Darmi, perempuan gila yang merupakan ibu dari Permadi. Selebihnya adalah rumah-rumah kosong tak bertuan, yang keadaannya sangat memprihatinkan, tak terawat, ditumbuhi rumput-rumput liar dan semak-semak. Bahkan, ada beberapa yang telah roboh dan hanya menyisakan puing-puingnya saja. Di sebelah utara dan barat desa itu mengampar area persawahan yang sangat luas. Sedang di sebelah timur dan selatan hutan belantara yang masih alami. Dengan sebuah sungai yang membatasi desa dengan hutan. Mungkin ini hutan yang dimaksud dalam cerita Permadi. Dilihat sekilas saja, sudah terasa aura mistisnya. Diselimuti oleh kabut tebal,
sehingga pepohonan hanya terlihat sebagai siluet bayangan hitam di antara pekatnya kabut. Tak salah jika Permadi menyebut hutan itu sebagai hutan kabut merah, karena dilihat sekilas kabut yang menyelimuti hutan itu sedikit berwarna kemerah-merahan. Anggi mengambil kameranya lalu membidik ke arah hutan. Maksud hati ingin mengabadikan gambar hutan itu, namun baru saja matanya mengintip dari balik lensa kamera. Gadis itu tercekat. Di sana, di hutan, di antara bayangan hitam pepohonan, sekilas nampak bayangan hitam besar melintas. Sangat cepat, hanya sekelebatan mata, tapi cukup membuat Anggi kaget. Mirip bayangan manusia, tapi lebih besar dan melintas sangat cepat. Seolah berlari di antara lebatnya hutan, Anggi menajamkan penglihatannya, namun bayangan tadi telah lenyap. Gadis berambut sebo itu bergidik, pundaknya meremang karena hawa dingin yang dibawa oleh angin yang tiba-tiba bertiup semilir. Anggi menoleh kanan dan kiri. Ia merasa ada yang memperhatikannya, namun tak ada siapa-siapa di sekitar situ selain Angga dan Mas Parto yang berjalan di depan, agak jauh meninggalkannya. Anggi mengusap tengkuknya yang merinding. Angin semilir itu seolah menggelitiknya, dan di antara desau angin yang melintas di telinganya, gadis itu seolah mendengar suara bisikan. "Pergi!" Suara bisikan lirih terdengar seperti suara perempuan yang sangat serak. Anggi tercekat. Ingin dia berteriak memanggil kakaknya, namun lidahnya terasa keluh. Tak sepatah kata pun yang bisa ia ucapkan. "Pergi, atau kamu akan mati." Kembali, bisikan itu terdengar, disusul dengan suara tawa yang sangat mengerikan. Tubuh Anggi bergetar karena dingin, juga karena takut. Ingin ia berteriak dan lari, tapi lagi-lagi lidah terasa kaku. Dan kaki juga terasa terpaku, tak bisa digerakkan. Hanya matanya yang mampu bergerak liar. Keringat dingin mulai mengucur, membasahi pakaiannya. Beruntung, di saat yang genting itu, Angga menyadari sesuatu. Mungkin insting sebagai saudara kembar, pemuda itu tak sengaja menoleh ke belakang dan menyadari bahwa telah terjadi sesuatu dengan adiknya. Spontan, ia berbalik dan melangkah mendekati sang adik. Anggi, hei, kamu kenapa?" Angga menepuk pundak Anggi, mencoba menyadarkannya. Namun ia berasa menepuk patung batu, dingin dan kaku. Sadar Gi, Mas Parto." Angga mengguncang-guncang bawah adiknya, namun hasilnya nihil. Anggi hanya terdiam dengan tatapan mata kosong. Akhirnya, Angga berteriak memanggil Mas Parto. Laki-laki desa itu segera tanggap. Didekatinya gadis cantik yang berdiri mematung itu. Dilihat sekilas, lalu dengan cepat Mas Parto menyambar tangan Anggi. "Maaf ya Mbak," ucap Mas Parto, lalu menekan kuat-kuat sela-sela ibu jari dan telunjuk tangan Anggi, sambil mulutnya komat kamit seperti orang membaca mantra. "Au, sakit!" Anggi mengibaskan tangannya dari pegangan Mas Parto. "Kau menyakitiku Mas," teriak Anggi. "Maaf Mbak, cuma itu cara menyadarkan Mbak Anggi." Mas Parto membungkuk minta maaf. Ngeri juga ia dipelototi oleh gadis itu. "Ah, syukurlah," Angga berkata lega sambil meluk adik kembarnya itu. "Kalau melihat atau mendengar sesuatu yang janggal, jangan dihiraukan Mbak," kata Mas Parto. "Dan jangan sampai pikiran Mbak kosong." Anggi masih mengibas-ngibaskan tangannya. Entah apa yang dilakukan oleh Mas Parto tadi. Yang jelas, ia merasa tangannya seperti tersengat aliran listrik ribuan volt. "Ya sudah, mari kita lanjutkan perjalanan,"
Sebisa mungkin jangan melihat ke arah hutan. Biasanya orang baru memang sering diganggu, ujar Mas Parto lagi. Akhirnya mereka kembali berjalan sambil melangkah. Anggi masih sempat melirik ke arah hutan, tapi suasana sudah berubah. Tak ada bayan hitam berkelebat, tak ada kabut berwarna kemerahan, hanya ada kabut pekat keabu-abuan. Dan tak ada lagi terdengar suara bisikan, meski angin semilir masih tetap bertiup. Episode Permadi. "Nengsi, awas!" Teriakan Permadi menggema di seluruh penjuru hutan. Namun terlambat. Sosok hitam besar itu telah melompat dan menerkam perempuan hitam manis itu. Permadi murka, disambarnya sebatang kayu sebesar lengan orang dewasa yang tergeletak di dekatnya. Dan dengan disertai teriakan lantang, laki-laki itu berlari sambil mengayunkan kayu yang dipegangnya tepat ke arah makhluk hitam itu. "Makhluk laknat, keparat, lepaskan istriku!" gumam Permadi penuh emosi. Terdengar suara berderak saat batang kayu itu menghantam tepat di patok kepala si makhluk hitam. Kayu yang menjadi senjata Permadi patah menjadi dua bagian, sedang makhluk yang diserangnya hanya menggeram sambil menatap buas ke arahnya. "Sial!" umpat Permadi saat menyadari serangannya gagal total. Sementara makhluk hitam tinggi besar itu melenggang pergi meninggalkannya, sambil menyeret tubuh Nengsi yang telah pingsan. "Makhluk haram, jadah, mau kau bawa kemana istriku?" Laki-laki Permadi meradang. Kali ini sebongkah batu sebesar kepala kambing melayang dari tangan Permadi, meluncur tepat ke arah kepala si makhluk. Buak! Lagi-lagi serangan Permadi gagal. Batu yang ia lempar terpental dan menggelinding ke semak-semak. Sedangkan makhluk itu seolah tak merasa apa-apa dan terus saja menyeret tubuh Nengsi menjauh dari Permadi. Permadi semakin meradang. Laki-laki itu melompat, berusaha mengejar makhluk itu. Namun niatnya terhenti seketika. Saat sekelebat dilihatnya ada makhluk yang sama melompat ke arahnya. Refleks Permadi menghindar dan berguling ke arah kiri. Ia memang selamat dari terkaman makhluk itu, tapi tak urung dari duri semak yang tajam menggores kulitnya. Tak sempat Permadi merasakan perihnya luka-luka di tubuhnya saat makhluk itu dengan cepat kembali menyerangnya. Kali ini sebuah pukulan dari tangan si makhluk mengincar kepalanya. Kembali Permadi berguling untuk menghindar. Brak, krak. Pukulan makhluk itu melesat dengan mengenai sebatang pohon, membuat pohon sebesar paha orang dewasa itu patah dan tumbang. Permadi bergidik ngeri membayangkan jika pukulan makhluk itu berhasil mendarat ke kepalanya. Makhluk itu menggeram marah. Permadi melompat bangkit. Ia merasa tak guna melawan sosok hitam besar itu. Selain tak mungkin bisa menang, menyelamatkan Nengsi lebih penting daripada melayani lawan yang di depannya. Menyadari ada kesempatan, Permadi melesat berlari saat makhluk itu bersiap untuk menyerangnya lagi. Makhluk itu kembali menggeram dan segera berbalik mengejar Permadi. Sontak Permadi mempercepat larinya, namun sepertinya sia-sia. Makhluk yang bertubuh lebih besar dengan kaki-kaki yang kokoh itu tentu saja lebih cepat larinya dibanding dengan Permadi. Meski begitu, Permadi tak ingin menyerah. Ia terus berlari dan berlari, meski nafasnya hampir putus, meski kaki-kakinya terasa lemas kehabisan tenaga. Meski kulit dan pakaian yang dikenakan habis terkoyak oleh duri dan ranting tajam yang diterjangnya, Permadi tak peduli lagi. Hingga akhirnya
Disertai geraman yang menggema, makhluk itu melompat menerjang Permadi. "Habislah aku," umpat Permadi pasrah. Sepersekian detik sebelum sosok tinggi besar itu berhasil menyentuh Permadi, sosok bayangan putih melesat cepat dari arah rimbunan hutan, menyambar tubuh Permadi dan membawanya terbang menembus rimbunan belantara. Kejadian yang begitu cepat hanya sepersekian detik, hingga sosok hitam besar itu kebingungan menyadari bahwa mangsanya telah lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Makhluk itu menggeram marah. Suara geramannya terdengar ke seluruh penjuru hutan, membuat Permadi tersentak. Wajah laki-laki itu memucat, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pakaiannya. Segera laki-laki itu mengusap keringat yang mengaliri dahinya, sambil mengatur nafasnya yang memburu. "Ah, laki-laki mimpi buruk," desa Permadi sambil beringsut turun dari tempat tidurnya. Mimpi buruk yang selalu menghantuinya sejak ia kehilangan Nengsi, istrinya. Nyaris ia alami setiap malam, membuat laki-laki itu nyaris menjadi gila. Ditambah harus hidup mengasingkan diri setelah terusir dari desanya. Hanya mentalnya sebagai laki-laki yang kuatlah yang membuatnya bisa bertahan sampai sejauh ini. Permadi duduk di bangku kayu di depan meja tulisnya, setelah sebelumnya meneguk habis segelas air putih. Ia menyadarkan punggungnya, lalu mengusap dan meremas rambut gondrongnya yang acak-acakan itu. Dihembuskannya nafas kuat-kuat untuk sedikit mengurangi beban batinnya. "Ah, Nengsi, di manakah engkau gerangan kekasihku? Masih hidupkah engkau? Atau makhluk itu telah habis mangsamu?" Tak terasa, mata Permadi basah. "Tidak, aku laki-laki. Aku tak boleh menangis." Laki-laki itu mengucek matanya, lalu menegakkan posisi duduknya. Diraihnya pinggang foto yang ada di atas meja, foto dirinya bersama Nengsi yang sedang menggendong Wayuni yang masih bayi. Ditatapnya foto itu dan tanpa sadar, matanya kembali basah. Hanya foto itu yang sempat ia bawa saat pergi dari desa. Bahkan, bayan keparat yang mengusirnya itu tak mengizinkan ia untuk membawa serta anak dan ibunya. Ya, semua ini gara-gara si bayan keparat itu. Permadi mendengus. Rasa pedih di hatinya berganti dan amarah yang meletup. Teringat dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ia menyesali ketidakberdayaannya waktu itu. Tapi apa mau dikata? Bayan itu juga merupakan seorang dukun yang berilmu tinggi. Ditambah dengan keselamatan anak ibunya yang menjadi taruhan, membuatnya tak punya pilihan lain selain harus pergi. Amarah memuncak di benak Permadi. Tangannya mengepal dan mengebrak meja dan kuat, hingga meja kayu itu bergetar hebat. "Aku tak boleh terus-terusan begini," sentak batin Permadi. "Aku harus berbuat sesuatu. Aku telah kehilangan Nengsi. Aku tak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Aku tak ingin kehilangan Wayuni. Aku harus menyelamatkan ibuku. Aku harus bertindak. Di sini bukan tempatku. Aku harus pulang." Episode Kesialan Anggi. Jadi kalian berdua ini adalah... Pak Bayan mengernyitkan dahi, lalu mendekatkan kertas yang dipegangnya ke arah mata tuannya. Sepertinya kacamata setebal bantal yang dipakainya tak banyak membantu. Penulis novel ya?" sambung laki-laki setengah baya itu. "Benar, Pak," jawab Angga sambil menyerahkan berkas-berkas dokumen yang dibawanya. Lalu tujuannya datang kemari. Pak Bayan tak begitu memperdulikan kertas-kertas yang diserahkan oleh Angga.
Sepertinya formulir tak begitu dibutuhkan di desa ini. Saya dan adik saya ini pernah mendengar cerita tentang desa ini, lalu tertarik untuk datang berkunjung. Ya, sekedar berjalan-jalan menikmati alam pedesaan, sekaligus mencari ide untuk bahan tulisan kami. Jadi kami mohon kepada Bapak, sudilah kiranya mengizinkan kami untuk tinggal di desa ini untuk beberapa hari. Angga menjelaskan tentang maksud kedatangannya. Mohon maaf sebelumnya, Nak. Pak Bayan menyalakan rokoknya. Bukannya saya menolak atau melarang, tapi jarang ada orang luar yang mau singgah di desa ini. Jangankan orang kota seperti kalian, bahkan orang-orang dari desa tetangga pun enggan datang kemari kalau tidak punya kepentingan yang benar-benar mendesak. Nangka tahu kenapa? Angga hanya menggeleng sambil menatap Pak Bayan, berharap laki-laki setengah bayi itu melanjutkan ucapannya. Desa ini, Nak, Pak Bayan melanjutkan, orang mengenalnya sebagai desa terkutuk. Angga bisa lihat sendiri, di desa yang seluas ini, saya menjadi bayan yang hanya memiliki warga 3 kepala keluarga. Jangan tanya kenapa, karena itu sulit untuk dijelaskan. Yang jelas, berbahaya untuk orang luar berkeliaran di desa ini. Kami sendiri yang sudah turun-temurun tinggal di desa ini, merasa tak nyaman tinggal di rumah sendiri. Tapi kami tak punya pilihan. Suka atau tidak, kami harus tetap menjalaninya, karena kami juga tak bisa pergi kemana-mana. Justru karena itu kami datang menemui Bapak, kata Angga setelah terdiam sejenak. Kami sudah banyak mendengar cerita dari Mas Parto tentang desa ini, dan sebagai seorang yang dituakan desa ini, kami berharap Bapak bisa membantu kami agar bisa tinggal di desa ini dan aman dan nyaman, Pak. Melihat bahwa masih ada warga yang sanggup bertahan di sini, saya kira ada hal-hal yang bisa dilakukan agar kami juga bisa tinggal. Kalaupun ada syarat-syarat yang harus kami penuhi, atau aturan-aturan dan pantangan-pantangannya, sebisa mungkin kami akan mematuhinya, Pak. Pak Bayan diam sejenak. Sepertinya laki-laki itu berpikir keras. Tamu yang dihadapinya sepertinya orang yang sangat terbelajar. Ia harus hati-hati dalam berbicara. Kalau sekedar memberi izin sih, saya bisa. Tapi untuk yang lainnya, biar nanti Parto yang mengantar kalian ke rumah Mbak Mo. Mungkin beliau bisa membantu. Akhirnya, Pak Bayan memutuskan. Angga tersenyum samar dan Anggi bersorak dalam hati. Brak! Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara berderak dari dalam kamar. Diikuti suara erangan serak. Sontak, Pak Bayan terlompat dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam kamar tanpa mempedulikan tamu-tamunya. Mbak Atmo, Mas Parto ikut berlari keluar. Angga dan Anggi saling pandang, lalu serentak ikut berlari dan melangkah mengikuti Mas Parto. Sampai di ambang pintu kamar, Angga tersentak. Anggi cumik diri. Di dalam kamar itu, di atas sebuah dipan, nampak laki-laki tua kurus kering, menggelepar-gelepar sambil menggeram-geram, seperti menahan rasa sakit yang tak terperikan. Sedang dikeliling dipan, nampak Pak Bayan beserta anak dan istrinya yang sibuk dan panik menenangkan si orang tua. Parto, tolong panggilkan Mbak Mo dan kalian. Ah, maaf. Bisa tolong kalian ambilkan air putih di dapur, kata Pak Bayan penuh kepanikan. Mas Parto segera mengampur keluar, sedang Anggi bergegas mencari di mana posisi dapur di rumah itu. Angga sendiri yang tak tahu harus berbuat apa, akhirnya ikut mendekat ke arah dipan.
Anggi telah kembali dari dapur. Bukan hanya segelas air yang ia bawa, tapi gelas kosong berikut sebuah teko besar penuh berisi air. Pak Bayan segera menyambar gelas di tangan Anggi. "Tolong tuangkan," kata Pak Bayan sambil meluruskan tangannya yang memegang gelas ke arah Anggi. Sedang tangan yang satunya menahan kaki Mbak Atmo yang masih terus menggelepar dan menggeram. Anggi segera menuangkan air ke dalam gelas. Mungkin karena panik, air sampai tumpah-tumpah ke lantai. Pak Bayan tak peduli. Mendekatkan gelas penuh air itu ke mulutnya. Komat kamit sebentar sambil meniup air dalam gelas, lalu menyeruput air itu dan menyemburkannya ke arah Mbak Atmo. Hal itu dilakukan sampai beberapa kali, sampai tubuh Mbak Atmo berikut alas tidurnya menjadi basah kuyup. Ajaib, begitu disembur air yang telah dicampi-campi oleh Pak Bayan, gerakan Mbak Atmo mulai melemah lalu berhenti. Tinggal erangan-erangan lirih yang berhasil terdengar dari mulutnya. Semua yang ada di situ menarik nafas lega. Namun tiba-tiba Anggi terpekik saat tiba-tiba tangan kurus Mbak Atmo menyambar dan mencengkram tangannya. Teko yang ia pegang terlempar. Isinya tumpah menggenangi lantai tanah. Semua kembali menjadi panik. Anggi menjerit-jerit sambil meronta, mencoba melepaskan cengkeraman laki-laki tua yang begitu kuat itu. Seolah ingin meremukkan tulang-tulangnya. Angga juga tak kalah panik, ikut membantu sang adik. Pak Bayan beserta anak istrinya juga tak ketinggalan. Namun siapa sangka, cengkeraman tangan kurus kering yang terlihat lemah itu ternyata begitu kuat. 3 orang yang mencoba melepaskannya tak berhasil. Anggi terus menjerit-jerit kesakitan, juga ketakutan. Melihat mata Mbak Atmo yang menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian, disertai dengan geraman yang keluar dari mulutnya. Beruntung, di saat-saat yang menegangkan itu, datanglah Mas Parto bersama seorang laki-laki tua yang mungkin seumuran dengan Mbak Atmo. Tanpa banyak bicara lagi, orang tua itu segera menangkap tangan Mbak Atmo yang mencengkeram lengan Anggi, lalu menyatakannya sambil mulutnya komat kamit, entah membaca mantra apa. Kejadian kembali terjadi. Cengkeraman itu lepas begitu saja dengan sangat mudahnya. Anggi jatuh terduduk, meringis sambil mengurut-urut pergelangan tangannya. Angga segera membantu adik kembarnya itu. "Kamu ceroboh, Bayan," sentak laki-laki tua itu sambil melotot ke arah Pak Bayan. "Apa susahnya mengganti janur kuning itu sebulan sekali? Atau memang kamu sengaja ingin menyiksa bapakmu yang sudah sekarat ini?" "Ah, maaf Mbak. Saya benar-benar lupa kalau hari ini adalah hari Selasa Kliwon." Pak Bayan menunduk, tak berani membalas tatapan Mbah Mo. "Bodoh, cepat kau ganti, atau bapakmu akan celaka." Laki-laki Mbah Mo menyentak. Angga dan Anggi baru menyadari bahwa di depan tempat berbaringnya Mbak Atmo itu dikelilingi oleh untaian janur kuning yang hampir mengering. "Baik Mbah, akan segera saya ganti." Pak Bayan kemudian mengajak tamu-tamunya kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan obrolan yang tadi sempat tertunda. Kebetulan juga ada Mbah Mo, jadi bisa sekalian minta saran-saran dari orang yang dituakan di desa itu. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Bayan, Mbak Atmo hanya menyarankan agar tempat di mana Angga dan Anggi menginap harus dibuat untaian janur kuning yang mengelilingi pagar rumah, seperti yang mengitari di depan Mbak Atmo. Tentu saja, janur itu nantinya akan dicampi-campi terlebih dahulu oleh Mbah Mo. Setelah semua beres, akhirnya mereka pun pamit.
Angga juga sempat meminta izin untuk menempati salah satu rumah kosong yang ada di desa itu, yang disetujui oleh Pak Bayan. Sampai di sini dulu untuk ceritanya, dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.